Halo, selamat pagi anak-anak kelas 5A. Apa kabarnya? Semoga Bu Guru harapkan ya, semoga semuanya baik-baik saja dan dalam kondisi yang sehat. Nah, walaupun kita tidak bertemu di kelas, tetapi Bu Guru ingin mengajarkan kalian juga, yaitu tentang materinya tentang campuran. Ya, masih sama seperti yang kemarin Bu Guru jelaskan. Bu Guru akan mengulang lagi atau mereview lagi materi yang Bu Guru sampaikan waktu ini ya, yaitu tentang campuran. Mungkin masih ingat apa saja itu campuran dan satunggal? Bu Guru ulang ya menjelaskan. Satunggal itu artinya jenis zat yang memiliki satu identitas saja atau murni dia ya, artinya memiliki satu identitas. Masih ingat tidak apa itu apa contoh dari satunggal? Ya betul, contohnya itu seperti besi, kemudian itu hidrogen, kemudian juga kalsium, kalium, nah seperti itu. Kita masih ingat ya. Kemudian selanjutnya ada campuran. Ya, campuran itu artinya kumpulan dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya ya. Misalnya itu seperti campurannya campurannya itu misalnya seperti kayak H2O. Nah, itu termasuk campuran. Kemudian juga bisa air ditambah dengan gula, itu juga termasuk dengan campuran. Kemudian guru lanjutkan. Campuran itu dibagi menjadi dua jenis ya. Ada yang namanya campuran homogen atau biasa yang kita sebut dengan larutan, dan yang kedua itu adalah campuran heterogen atau yang biasa kita sebut dengan suspensi. Bu Guru lanjut. Campuran homogen itu artinya campuran yang komposisinya sama atau merata, sehingga setiap bagian campuran itu tidak terlihat ya, memiliki sifat yang sama. Ya, artinya salah satu bagian itu tidak terlihat bedanya, dia memiliki sifat yang sama. Contohnya itu seperti air dengan garam, kemudian air dengan gula, kemudian larutan oralit, ya. Kemudian lanjut campuran heterogen. Campuran heterogen atau biasa kita sebut dengan suspensi, itu artinya campuran yang komposisinya tidak sama atau tidak merata, serta ada bagian campuran yang memiliki sifat yang berbeda. Contohnya itu seperti air plus kopi atau air yang ditambahkan dengan kopi, kemudian air yang ditambahkan dengan batu atau air yang ditambahkan dengan tanah. Nah, itu tidak sama dia sifatnya ya. Nah, adapun kegunaan dari campuran itu digunakan berbagai misalnya dapat dimanfaatkan untuk pada saat proses pembuatan makanan, kemudian mencuci baju, kemudian juga bisa untuk buat minuman, campuran air dengan sirup, kemudian juga untuk pembuatan parfum. Setelah itu untuk pembuatan kain tekstil berwarna ya, itu juga bisa memanfaatkan dari proses campuran. Nah, selanjutnya ini yang materi yang belum Bu Guru jelaskan ya, yaitu tentang kelarutan. Kelarutan itu artinya, coba dilihat baik-baik, kelarutan itu artinya adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam pelarut. Ya, diingat ya, walaupun agak susah diucapkan, cuman kalau kalian mengerti dan memahami maksudnya pasti akan bisa. Kelarutan itu adalah kemampuan suatu zat terlarut untuk larut dalam pelarut ya. Zat terlarut itu kira-kira apa? Misalnya contohnya zat terlarut itu adalah gula. Gula itu mampu larut di dalam pelarut. Pelarutnya itu apa? Yaitu air. Itu namanya kelarutan. Nah, itu namanya kelarutan. Kelarutan itu terjadi pada campuran homogen ya. Kemudian misalnya ini ada contoh ya, yang mana dikategorikan larut dalam air, mana dikategorikan tidak larut dalam air. Misalnya seperti ini. Bahan-bahan yang bercampur dengan air kemudian tidak dapat memisah lagi, itu disebut dengan larut dalam air. Jadi dia mau kelarutan ya. Kemudian bahan-bahan yang bercampur dengan air tetapi kemudian tidak dapat memisah, tetapi kemudian dapat memisah lagi, itu disebut dengan tidak larut dalam air, atau terlihat ada ampasnya dia ya, itu namanya tidak larut dalam air.
Oke, nah itu materi tentang kelarutan. Supaya kalian lebih paham lagi tentang apa itu kelarutan, Bu Guru sudah siapkan tugas yang kalian praktekkan sendiri secara mandiri di rumah. Ya, tugasnya itu sudah Bu Guru isikan langkah praktikumnya ya. Alat dan bahannya yang perlu kalian siapkan adalah 6 gelas plastik, kemudian air, garam dapur, pasir, kecap, tepung terigu, minyak goreng, susu bubuk. Ya, semuanya gampang, masih bisa kalian cari di rumah ya, tidak usah keluar rumah. Ini masih ada alat-alat atau bahan dapur ya. Kalaupun misalnya ada beberapa yang tidak kalian punya, bisa diganti dengan yang lainnya yang mendekati ya. Nah, ini langkah kerjanya. Yang pertama, siapkan 6 gelas dan berilah label tiap gelas dengan menuliskan nama keenam bahan yang telah kamu siapkan, dan selanjutnya bisa kalian baca sendiri ya langkah kerjanya. Dan yang terakhir yang perlu kalian lakukan adalah membuat video sambil memperlihatkan campuran yang telah kalian buat. Kemudian kalian kelompokkan campuran mana yang termasuk larut dalam air dan campuran mana yang tidak termasuk tidak larut dalam air. Oke, selamat bereksperimen. Sampai ketemu lagi dengan Bu Guru di sekolah. Bye.